Di suku Black Plains, setiap pemimpin akan meninggalkan jiwa Soul Jade Gen. Ini juga merupakan aturan para pihak di Baskom. Lagi pula, hanya dengan meninggalkan hal seperti itu, rakyat mereka dapat mengetahui apakah pemimpin mereka masih hidup atau sudah mati. Seringkali, banyak pasukan dapat melarikan diri lebih awal karena rusaknya pemimpin mereka Soul Jade Gen. Meskipun Xiang Yuan sudah lama tidak dipromosikan menjadi 4 pemimpin, sejak terobosannya untuk menjadi pusat kekuatan Artrea Lempik, beberapa pemimpin suku Heihara telah meninggalkannya untuk membawa Soul Jade Gen. Dan barusan, slip giok ini tiba-tiba pecah. Siapa yang berani kamu bunuh saudaraku? Pembangkit tenaga Soul Jade Gen, roh penjaga, melihat pemandangan ini, dan akan melapor kepada pemimpin dengan cepat. Bos besar, ada apa? Mendengar suara ini, mereka tiba-tiba keluar dengan jalur siluet, dan wajah mereka sedikit linglung. Sua. Hai. Namun, untuk sesaat, jalur siluet tersapu di depan tenda tempat jiwa Soul Jade Gen disimpan. Ketika mereka melihat Soul Jade Gen yang hancur di sisi jauh, ekspresi semua orang menjadi sedikit terkejut. Ke atas, slip batu giok dari 4 pemimpin rusak. Bukankah dia akan mengejar Han Rong? Bagaimana kecelakaan seperti itu bisa terjadi? Apakah pemimpinnya 4 Han Hanyin? Melihat slip giok yang pecah dan terbuka, jalur suara keras tiba-tiba terdengar. Meskipun tidak lama sebelum Xiang Yuan menerobos ke Artrea Lempik, semua orang tahu bahwa dengan karakter 4 pemimpin, dia tidak akan pernah melakukan apapun untuk mengabaikan musuh. Bagaimana dia bisa ditanam di tangan pembangkit tenaga Artrea Lem? Pada suatu saat, suara itu tiba-tiba menjadi sunyi, dan orang-orang yang semula ramai itu memberi jalan, sebuah jalan yang penuh kekaguman. Semua melihat ke arah itu. Di bawah perhatian banyak mata, 3 siluet perlahan berjalan dari mereka. Ketiga orang ini persisnya adalah 3 pusat kekuatan Artrea Lempik dari suku Heiyuan. Pemimpin yang hebat. Saat 3 orang itu mendekat, banyak pembangkit tenaga listrik suku Heiyuan memberi hormat. Adapun untuk memberi hormat, tidak satu pun dari ketiganya yang menanggapi. Orang di depan terlihat muram. Dia berjalan langsung ke platform batu tempat slip giok ditempatkan, dan melihat ke slip giok yang rusak. Tubuhnya ada sedikit getaran. Siapa yang putus dengan Xiang Yuan? Mata kepala suku melirik ke sekeliling, dan suara muram itu terdengar perlahan. Menghilangkan pemimpin besar, 4 pemimpin pergi mengejar Han Yan 1 jam yang lalu. Di hadapan pertanyaannya, pria bekas luka yang buru-buru melarikan diri dari tangan Han Yan dengan cepat menjawab dengan hormat. Hanyu. Han Yi, saudara yang saleh dari penguasa lembah darah. Mendengar namanya, bos besar itu mengerutkan kening, bertanya dengan sungguh-sungguh. Itu dia. Dia membunuh 3 saudara kami di suku Heihara. 4 pemimpin hanya mengetahuinya sebelum mereka menembaknya. Pria bekas luka itu mengangguk, menjawab. Mendengar ini, kulit pemimpin besar itu tenggelam lagi, dan Han Yun berani melakukan sesuatu di pusat kekuatan mereka di wilayah suku Heiyuan. Lama 3, kamu tetap di sini, ayo pergi. Setelah sedikit mengeluh, bos besar itu melambai dan berteriak. Sua. Segera, perawakan bos besar dan 2 bos membumbung tinggi ke langit, dan setelah sedikit diskriminasi, mereka menyerbu ke arah yang telah ditinggalkan Han Yu sebelumnya. Di tanah yang sunyi, retakan menyebar, di antaranya, area yang sangat luas benar-benar runtuh. Di bagian langit dan bumi ini, masih ada semacam gelombang dahsyat. Jelas, beberapa waktu lalu, pertempuran yang mengerikan. Siu. Pada saat tertentu, antara langit dan bumi tiba-tiba terdengar suara angin kencang, dan segera, 2 siluet kekar muncul di bagian antara langit dan bumi ini. Kedua tokoh ini adalah pemimpin besar dan 2 pemimpin suku Heihara. Melihat tanah yang berantakan ini, ekspresi muram muncul di mata kedua orang itu, dan mereka merasa bahwa di bagian langit dan bumi ini ada nafas asal. Jelas, yang terakhir harus melawan musuh di sini. Namun, yang mengejutkan kedua orang itu, dalam nafas yang tersisa, meskipun rasanya sedikit akrab, tetapi lebih merupakan rasa aneh yang belum pernah mereka temui. Sepertinya Han Yan sedang mencari bantuan. Setelah melihat sekilas, kedua pemimpin itu mengerutkan kening, berkata. Adapun gumamannya, pemimpin kepala tidak mengatakan sepatah kata pun. Segera, matanya tertuju pada tanah yang runtuh di bawah. Di dalam lubang yang dalam, sebuah siluet tergeletak diam di dalamnya, tak bergerak. Sua. Segera, bentuk tubuh pemimpin besar itu bergerak ke dalam lubang yang dalam dan mengeluarkan siluet itu. Xiang Yuan. Tanda seru. Ketika dia melihat siluet di tangan pemimpin besar itu, penampilan kedua pemimpin itu tiba-tiba berubah. Melihat luka di dada yang terakhir, ekspresi muram muncul di wajahnya. Pada saat ini, Xiang Yuan tidak mengalami fluktuasi vitalitas di tubuhnya, dan bahkan suhu tubuhnya menjadi dingin. Jelas,
Dia telah mati sepenuhnya. Melihat mayat di pelukannya, wajah kepala suku murung. Dia perlahan-lahan menutup yang terakhir dengan mata yang tidak mau dan kaget, dan kemudian menempatkannya di lubang yang dalam. Angin mengangkat bumi dan langsung menguburnya. Ikut denganku. Setelah mengubur ke sumbernya, pemimpin besar itu merasa sedikit, dan kemudian melihat ke arah tertentu, teriak Sen. Bos besar, bisnis itu penting, dan sekarang bukan waktunya untuk membalas dendam pada sumbernya. Melihat tindakannya, wajah dua bos berubah dan berbisik. Han dan para pembantunya pasti ingin kembali ke lembah darah melalui suku Heihara kami. Tetapi setelah melakukan sesuatu kepada saudara-saudara sukuku, mereka tidak akan pernah berani melewati suku Heihara kami lagi. Tebing hitam menamparkan dengan cara ini. Ketua besar menggelengkan kepala, melihat ke arah itu, perlahan berkata, tujuan kami, awalnya, adalah tebing hitam. Kali ini, seperti itu semua beberapa hari sebelumnya. Mendengar ini, dua pemimpin juga sedikit terkejut. Ada banyak alasan mengapa mereka mendirikan suku Heiyuan di daerah ini karena Heiyayu. Heiyayu adalah tempat yang sangat ganas, dan juga memiliki banyak nama yang ganas di daerah aliran sungai. Karena keberadaannya, banyak pembangkit listrik daerah aliran sungai yang tidak mau mendekati kawasan ini. Itulah sebabnya suku Heiyuan bisa berdiri di sini. 1. Namun, pemimpin besar dan dua pemimpin suku Heiyuan memperoleh rahasia secara kebetulan, dan rahasia itu terkait dengan burung hantu tebing hitam yang sangat terkenal. Dan mereka bersiap selama beberapa dekade dan bersiap untuk pergi temukan rahasia ini. Ayo pergi, orang-orang dari suku Black Plains, kita tidak boleh membiarkan orang lain membantai. Sebelum hal itu terjadi, kami akan membawa Han Ye dan para pembantunya kembali ke suku. Cahaya dingin melintas di mata pemimpin utama, dan setelah suara itu turun, tubuhnya terbang ke arah itu. Melihat tindakannya, meski dua bosnya tidak berdaya, dia hanya bisa menggelengkan kepala dan mengikuti dari dekat.